Perkenalkan, nama saya Desi Nurulita, CPNS Pranata Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lahir di Jakarta 24 Desember 1994, saya adalah lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Sebelum kita membahas mengenai aksi bela negara, marilah kita mengenal Indonesia. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Memiliki penduduk yang lebih dari 270 juta orang yang tersebar di berbagai wilayah serta dengan berbagai agama, kepercayaan, dan ras mengakibatkan Indonesia memiliki berbagai budaya dan bahasa yang unik. Keberagaman di Indonesia harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan karena menjadi modal utama untuk membangun bangsa yang lebih kuat dan makmur. Dengan keberagaman tersebut, Pancasila menjawab keberagamannya dengan menautkan perbedaan suku, ras, etnik, agama, budaya, dan geografis pada satu titik temu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada menjadi warna tersendiri dan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika yang mewarnai Indonesia. Namun, belakangan ini, bencana sedang menimpa Indonesia bahkan dunia. COVID-19 bahkan COVID varian lainnya sedang menyerang dunia ini terutama di Indonesia. Indonesia sedang dalam darurat bencana karena setiap harinya angka yang terkena COVID-19 terus meningkat. Semua pihak memiliki peran yang sangat penting agar Indonesia dapat keluar dari situasi berat ini. Pemerintah, bahkan seluruh masyarakat memiliki peranan yang penting agar Indonesia dapat segera keluar dari situasi berat ini. Sebagai masyarakat, terutama sebagai ASN, kita dapat berkontribusi dimulai dari hal sederhana yang mencerminkan nilai bela negara. Apa saja? Ini kontribusiku. Sebagai ASN, wujud kontribusiku ialah memberi pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Pada unit kerja saya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, saya dan rekan-rekan melindungi karya anak bangsa melalui pelayanan prima DJKI. Ikut berkontribusi dalam pelindungan karya anak bangsa ialah implementasi nilai cinta tanah air. Selanjutnya ialah senantiasa menjaga kesehatan. Di tengah pandemi ini, kita diminta untuk taat protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Di masa PPKM ini, pemerintah meminta masyarakat sektor non-esensial bekerja dan beraktivitas dari rumah. Selain itu, untuk menjaga kesehatan, di rumah kita tetap dapat berolahraga sederhana agar imun tetap terjaga. Jangan lupa tetap memperhatikan kebersihan di dalam rumah. Contoh bela negara lainnya yang terpenting ialah senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi yang terus memakan korban, kita harus banyak bersyukur karena masih diberi kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dan berkumpul dengan orang-orang tersayang. Nikmat sehat saat ini ialah nikmat yang tak ternilai harganya. Selain berikhtiar dengan penerapan protokol kesehatan, berdoa agar Tuhan selalu memberi kita perlindungan dan kesehatan sangatlah penting. Selain itu, jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti hari-hari sebelum COVID-19 melanda. Sebagai generasi milenial, kita harus bijak menggunakan sosial media. Gunakanlah sosial media sebagai sarana memperoleh dan menyebarkan informasi yang akurat. Hindari menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian, terutama di saat pandemi seperti ini. Dengan begitu, kita siap berkontribusi untuk negara. Yuk kita mulai bela negara. Mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Indonesia bisa, Indonesia maju.